Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim dari kelas D Teknik Informatika dengan NIM 12350113267. Di sini saya akan menjelaskan kembali video tentang UAS kalkulus yang diadakan hari Jumat yang lalu. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke videonya. Di sini kita langsung saja masuk ke soalnya. Soal yang pertama yaitu fungsi f terhadap pada grafik berikut ini. Tentukanlah apakah limit fungsi pada nilai x berikut ini ada atau tidak pada tiap kurva. Nah, di sini kita akan membahas soalnya satu persatu. Nah, di sini kita akan masuk soal yang A. Soal A itu limit x menuju min 3 fx. Nah, di sini kita menggunakan rumus limit x menuju c fx sama dengan limit x menuju limit kiri ya. Limit berarti kita masuk ke sini. Yang pertama itu kita buat 2 dulu. Limit kirinya ya. Berarti min 3 di sini kita kasih tanda gini. Ini berarti menandakan dia limit kiri ya. Dan di sini kita buat limit x menuju min 3 ke kanan. Nah, ini limit kanan. Baru kita buat fx nya. Nah, kita lihat di sini limit min 3 dari kiri. Nah, ini berarti kita ngitungkan dari sini ya. Dari kiri tuh ini. Nah, dia berhentinya di 2. Berarti yang dari kirinya 2. Yang dari kanannya lagi. Dari kanannya sini. Nah, berarti dari kanannya 1. Nah, berarti limit dari kanannya 1. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa limit dari kirinya 2 dan limit dari kanannya 1. Ya, jika dia itu dikatakan suatu limit jika limit kiri dan limit kanannya itu sama. Jika tidak sama seperti ini, dia berarti tidak ada, tidak merupakan fungsi limit. Tidak. Nah, kita lanjut ke soal yang B. Soal yang B. Soalnya itu f sama dengan min 3. Nah, di sini kita lihat f sama dengan min 3-nya. Nih, berapa di titik? Dia kan ada 2 titik nih. Yang kita pakai itu titik yang bulatannya penuh. Karena itu adalah karena dia merupakan nilai. Karena titik kosong itu tidak ada nilainya. Berarti di sini nilainya 1. Berarti f dalam kurung min 3 sama dengan 1. Lanjut ke soal yang C. F min 1. Nah, sama seperti tadi kita lihat yang min 1-nya itu dia juga mempunyai 2 bulatan ya. Yang pertama itu bulatan kosong sama bulatan penuh. Kita lihat yang bulatan penuhnya aja, berarti 1. Berarti ini ada. Dan yang D. Nah, D ini limit x menuju min 1. Ini sama seperti cara ini ya, kita buat caranya seperti di atas. Buat limitnya
1 ke kiri fx dan limit x menuju min 1 ke kanan. Nah, di sini kita lihat yang dari kiri ya, min 1 nih. Dari kirinya itu berarti dari sini ya. Nah, kita dapat limit min 1 dari kiri yaitu 2 dan limit min 1 dari kanannya di sini 1. Berarti ini tidak merupakan fungsi ya, karena limit kiri dan limit kanannya tidak memenuhi. Dan lanjut saja ke soal yang berikutnya. Langsung saja kita ke soal yang E. Soalnya itu F sama dengan 1. Nah, sini kita dapat 1 itu kita tarik nilai 1 ya. 1 berarti ini ya, kita dapat 1. Berarti F dalam kurung 1 sama dengan 1. Berarti dia ada. Kita masuk ke soal yang F. Limit X menuju 1. Kita buat cara yang seperti tadi. Kita menggunakan fungsi limit kiri dan limit kanan. Limit kirinya yaitu X menuju 1 di sebelah kiri, dan limit X menuju 1 dari sebelah kanan. Fx. Nah, di sini kita lihat limit 1 ini dari sebelah kiri, yaitu berarti kita dapat nilainya itu 1 dan dari sebelah kanan juga dari sini. Nah, 1 berarti ini termasuk limit ya, karena dia limit dari sebelah kiri dan sebelah kanannya itu ada. Kita lanjut ke soal yang G. Soal G kita taruh di sini. Soalnya limit X menuju 1. Nah, di sini sebelah kiri. Di sini berarti dia soalnya itu limit X menuju 1 dari sebelah kiri. Berarti kita cari limit X menuju 1 dari sebelah kanan. Fx nya kita lihat aja, 1 ini dari sebelah kanan. Nah, berarti 1 ya dapatnya, kita dapat 1 ini tadi 1, berarti ada G. Kita lanjut soal yang H. Soal yang H. Soal itu limit X menuju 1 dari sebelah kanan. Berarti kita cari limitnya dari sebelah kiri. X 1 dari sebelah kiri. Limit 1 dari sebelah kirinya sama ya, 1 juga, karena dia mengikuti ini sebelah kiri. Satu berarti ada. Nah, soal yang terakhir itu soal yang ke I. Soal yang I itu limit X menuju min 1 ya, min 1 tapi arahnya ke kanan.
berarti kita cari limit X menuju min 1 ke kiri berarti. Nah, kita lihat nilainya X min 1 nih dari kiri, nanti dari sini ya. Ya, hasilnya 2. Berarti ada ya, begitulah penyelesaian soal dari nomor 1. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 itu perintahnya, tentukanlah apakah fungsi berikut diferensiabel di titik X sama dengan 1. Kita masuk ke yang A nya. Fx X kuadrat 2 kurang X jika X lebih kecil dari 0, jika 0 lebih kecil sama dengan X dan lebih kecil dari 1, jika X lebih kecil sama dengan 1. Nah, di sini kita akan menentukan limit kiri dan limit kanannya. Limit kiri itu misalkan gini ya, kita kan sama dengan X nya sama dengan 1 kan. Limit kirinya itu kita ibaratkan gini. Di sini X, di sini 1. Nah, dia ke kiri. Jadi 1 limit kiri dan ini limit kanan. Kanannya berarti 1 dari sini. Nah, kita dari kiri. Dan kita dapat nilai 1. Langsung aja kita lihat ini limit kiri ya. Limit kirinya itu dia lebih kecil. Dan limit kanannya itu dia lebih besar. Nah, langsung aja kita masuk ke caranya. Kita masuk ke X, Fx nya sini, Fx nya sama dengan X nya itu nilainya 1 kan, 1. Dan kita masuk ke nilai ini, Fx sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti ini fungsi satunya itu fungsi ini terdiferensiabel karena limit kiri dan kanannya itu sama, itu 1. Nah, kita masuk ke soal yang B. Sama seperti cara yang tadi. Dx. Soalnya X kuadrat min X jika X lebih kecil dari 0 itu lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Kita masukkan nilai kirinya dalam kanannya, berarti G
2. Nah ini 1/2 itu sama dengan 1. Kita lihat ini nilai limit kirinya, dan nilai limit kanannya itu gx sama dengan 1. Nah ini 1 sama ya fungsi ini terdiferensiabel karena nilai limit kiri dan kanan itu memenuhi. Baiklah, langsung saja kita ke soal yang terakhir, itu soal nomor 3. Nah, soalnya itu tentukanlah nilai akhir dari persoalan berikut dalam konsep integral. Dalam konsep integral berarti kita masukkan soalnya. Soalnya itu X3 tambah 3 dx. Nah, kita misalkan G sama dengan X nya itu X kuadrat tambah 3X. Maka G aksen X itu sama dengan 4x3 tambah 3. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa berarti kurung kerawal G tutup dalam kurung X, tutup kurung kerawalnya di sini 30, masukkan nilai 30 ini dan masukkan rumus G aksen X dx. Berarti kalau dia dx itu dia nambah 1. Nanti masukkan rumusnya G dalam kurung X tutup kurung kerawalnya. Di sini 30 ya, karena di sini ada dx jadi kita tambah 1. Jadi 31 tambah C. Nah, bawahnya lagi masukkan nilainya X 4 tambah 3X kurung 31 tambah C per 31. Nah, begitulah cara untuk yang A, termasuk yang B. B nya kita buat di sini. Yang B itu sin 10 kali cos kali dx sama dengan, misalkan di sini kita misalkan
misalkan GX nya itu sin X, maka G aksen X sama dengan cos X, maka dengan demikian GX longgar awal 10 G masukkan rumus G aksen X GX, ini G X 11 ya, tambah 11 tambah C, berarti di sini GX nya itu sin 11 X tambah C per 11. Nah, baiklah, mungkin demikian dari hasil tugas video UAS dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf karena kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri, karena saya juga masih proses belajar dan kebenaran itu adalah milik Allah semata. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.